Wah, kita bakal have fun banget hari ini. Dan sebelum nanti mungkin ada beberapa yang nonton, seru. But hari ini kita mau dengar sebagian dari firman Tuhan dulu. Amin. Oke, jadi hari ini aku akan, nanti mungkin boleh dibantu ya slide-nya. So today I will share something yang sebenarnya ini udah cukup lama ada di hati aku. Dan aku belum pernah bisa share ini secara utuh, but today aku akan coba untuk bisa share ke kalian semua for the very first time. So, are you guys excited? Yeah. Can I have some response today? Yeah. Nice. Okay. Mungkin kalau yang di homeku atau mungkin yang udah sering dengar gitu ya ceritaku, mungkin beberapa udah pernah dengar beberapa part. Tapi hari ini akan coba untuk bisa share semuanya. So, judul sharingku hari ini, kan belum keluar ya, adalah My Story. So yeah, this is my story with God. I'm gonna tell you perjalanan hidup aku, cerita aku bersama dengan Tuhan. Tapi sebelum kesaksian, aku mau ngajak kita sama-sama untuk ngerenungin firman Tuhan dulu, terutama minggu lalu apa yang dari co-host sampein. Personally aku sendiri dapat banyak, and I believe Tuhan juga berbicara kepada kalian semua. Amin. Oke, aku akan buka dengan beberapa pertanyaan untuk kita sama-sama renungin. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kalian? Kemarin co-host juga ada mention ya. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Apa rancangan Tuhan dalam hidupmu? Dan kenapa kita ada di dunia ini? So aku percaya buat masing-masing kalian pasti ada purpose Tuhan. Tapi kenapa kita ada di dunia ini? Bahkan kenapa harus saya? Berapa lama kita di dunia ini? Apa yang harus saya capai? Apa yang harus saya lakukan selama di dunia ini? Buat apa kita hidup? Aku pengen kalian semua ngerenungin itu. Dan kita semua gak mau hidup just ya udah hanya untuk hidup, tapi juga gak tahu hidup buat apa gitu. Dan menurutku ini adalah pertanyaan yang sangat baik untuk kita semua bisa renungkan, karena bagaimana kita menjawab pertanyaan ini akan sangat menentukan bagaimana kita hidup. Amin. Dan mungkin ada yang bilang kayak, kok callingku itu businessman, callingku itu entrepreneur, or even worship leader. But today I want to say that your calling is Jesus. He's the one who calls. Businessman, entrepreneur, worship leader, YouTuber, itu tuh it's just a position, itu hanyalah sebuah posisi. Dan mungkin itu bisa berbeda dari satu season ke season berikutnya. Bisa aja di season ini Tuhan mau pakai kamu yes as a worship leader. But maybe dia bisa pakai kamu sebagai seorang yang lain di season kehidupan. Tapi apapun pekerjaan kita, peran kita adalah bring glory for the name of God. Tugas kita adalah memuliakan Tuhan. You can be an entrepreneur, businessman, worship leader. Tapi kalau kamu gak memuliakan Tuhan, maka semua itu sia-sia. Kamu bisa jadi pendeta, even a pastor. Tapi kalau kamu gak memuliakan Tuhan, itu semua sia-sia. Tapi sebaliknya, walaupun mungkin kamu driver, tukang bangunan, atau tukang bersih-bersih, bukan berarti kamu gak bisa memuliakan Tuhan. Kamu bisa memuliakan Tuhan. It's not about the job, it's not about the title. Itulah sebabnya Yesus memakai nelayan dan pemungut cukai. It's never about the title, the job, the position yang sekarang orang semua cari. Oh, aku pengen jadi sukses, aku pengen jadi hebat, aku pengen jadi keren. No, it's not about that. It's about gimana kita menjalani hidup kita untuk membawa kemuliaan buat Tuhan. Aku mau kita sama-sama buka dari Matius 4 ayat 18 sampai 20. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Ini adalah cerita ketika Tuhan Yesus memanggil dua muridnya yang pertama, yaitu Petrus dan Andreas. Jadi hari ini aku akan buka cukup banyak ayat dan pembahasannya mungkin agak cepat. So please keep up with me, okay? Okay? Ya, Matius 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan
jalannya dan mengikuti Dia. Ini dulu jokes yang aku suka banget ya bahas gitu di Starji. Mungkin beberapa belum pernah dengar. Tahu nggak sih kenapa Tuhan nggak pengen Simon dan Andreas itu jadi nelayan? Yang udah pernah dengar juga boleh jawab. Ada yang tahu? Lupa, oke. Karena Tuhan nggak mau Simon dan Petrus jualan ikan, biar nggak sell fish. Ya, nice one, right? Biar nggak sell fish, nggak lah, bercanda ya. Jadi coba deh kalau kalian pikir ya tentang Simon dan Andreas sebagai nelayan ini ya. Kalau hidup ini adalah tentang skill, kalau hidup ini adalah tentang passion, kalau hidup ini adalah tentang pekerjaan, maka seharusnya Petrus dan Andreas jadi nelayan yang terbaik dong, bener nggak? Dia punya skill jadi nelayan, ya dia jadi nelayan yang paling hebat dong. Sampai dia jadi nelayan yang paling hebat, sampai orang-orang pun gua mau jadi nelayan kayak dia. But no, Tuhan bilang apa? Ikut aku dan aku akan menjadikan kau penjala manusia. Follow me, aku akan jadikan kau penjala manusia. So the first point hari ini yang aku pengen bagiin adalah Tuhan ingin kita menjadi penjala manusia. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Aku akan bacain. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." So sebelum Tuhan naik ke sorga, ini perintah yang dia tinggalkan buat semua muridnya. Dan ini yang sering kita kenal dengan nama amanat agung atau the Great Commission. Jadi ini adalah salah satu mandat yang Tuhan kasih agar kita menjadi seorang pemurid, menjala manusia. Kalau kamu nggak melakukan ini hari-hari ini, maybe you're missing the point of being Christian today. Why? Karena ini adalah perintah Tuhan buat semua pengikutnya. Jadi hari ini aku mau katakan, tell someone about Jesus today. Setiap hari, tell someone about Jesus. Kasih tahu seseorang tentang Yesus. Lalu poin yang kedua yang hari ini kita mau sama-sama bahas yaitu mengasihi. Tuhan pengen kita menjala manusia. Dan yang kedua, Tuhan pengen kita mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi." Aku pernah share ayat ini waktu itu di khotbah. Dan cukup lama sebenarnya aku tahu ayat ini, tapi aku ngertinya tuh salah. Waktu aku baca ayat ini tuh aku baca gini, aku memberikan perintah kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. So I thought karena kita tuh udah dikasihi sama Tuhan, sekarang kita harus mengasihi. It's like balas budi gitu loh, kayak ya udah gue udah dikasihi, sekarang kita harus mengasihi. Tapi ayat ini nggak bilang begitu, ayat ini nggak bilang kamu harus saling mengasihi sama seperti kamu telah dikasihi, enggak. Tapi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan ngajarin kita untuk mengasihi seperti aku, seperti Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Jadi inilah kehendak Bapa, karena Allah adalah kasih. Do everything out of love. Lakukan segala sesuatu dalam kasih. Seperti Tuhan mengasihi, demikian kita mengasihi. Ini kita juga sering dengar ayat ya, perintah yang utama, yaitu yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, kekuatanmu. Lalu yang kedua, yaitu kasihlah samamu seperti mengasihi diri sendiri. Tapi itu Tuhan berikan untuk siapa yang nanya? Orang Farisi. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang Farisi begitu mengasihi dirinya sendiri. Tapi untuk muridnya Tuhan kasih perintah baru, supaya mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu standarnya Tuhan untuk kita mengasihi sama seperti Kristus. Karena tujuan kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan kita nggak bisa bilang kalau Tuhan aku mengasihi engkau tapi aku nggak
bisa mengasihi temanku, aku nggak bisa mengasihi sesamaku. 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan, tidak mungkin kita mengasihi Allah kalau kita nggak mengasihi sesama. Jadi tindakan atau rasa kasih kita kepada Allah itu bisa dilihat dari kasih kita kepada sesama juga sebenarnya. And you know, ketika kita mengasihi Tuhan dan kamu mengizinkan kasih-Nya memenuhi kamu, kamu akan mulai bisa menerima hati Bapa itu. You will start to receive the heart of the Father. Ketika kamu mengasihi Tuhan dan kasih itu ada di dalam kamu, maka kamu juga akan mulai mengerti apa hati Bapa bagi orang-orang. Itu sebabnya Tuhan sangat marah kepada orang-orang Farisi. Karena mereka nggak ngerti hati Bapa bahwa Tuhan datang untuk orang-orang berdosa. Dia pikir, ngapain lu makan sama orang berdosa? Ngapain lu kumpul sama orang berdosa? Padahal itu adalah the heart of the Father. Karena Bapa begitu mengasihi. You know, sampai hari ini kalau misalnya aku dengar nubuatan gitu ya, atau aku dengar atau aku lihat seseorang nolong orang lain yang lagi susah, atau aku dengar kesaksian orang yang hidupnya diubahkan, aku selalu cengeng gitu. I'm always a cry baby kalau denger yang kayak gitu-gituan. Karena ya I have a soft spot for that. Karena aku benar-benar bisa ngerasa hati Tuhan tuh buat orang-orang gitu. Betapa Tuhan tuh mengasihi. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Karena begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan, dia memberi. Kita nggak bisa bilang Tuhan aku mengasihi Tuhan, tapi kita nggak pernah memberikan apa-apa. Tuhan aku ngomong misalnya, Koyehu, aku sayang sama Koyehu, tapi aku nggak pernah memberikan apa-apa. Nggak mungkin. When you love someone, you give. Ketika kita memberi, kita bermurah hati. Ketika kita memberi, maka kita sedang menunjukkan kasih dalam tindakan nyata. Love itu bukan cuma sekedar perasaan, oh iya gue sayang nih sama dia, like some sparks butterfly in the stomach. Enggak, tapi love itu action. Love itu tindakan nyata. Kita bisa memberi tanpa kasih, tapi nggak mungkin kita memberi kalau kita nggak memiliki kasih. Tapi kalau aku nggak ada uang, aku nggak ada waktu, aku nggak ada tenaga, aku nggak ada ide. Amsal 11 ayat 24 katakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Dia ngapain? Nyebar harta, tapi malah tambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. So it has nothing to do with how much you have. Nggak ada hubungannya sama seberapa banyak kamu punya. Karena dalam kekurangan pun kamu bisa memberi. Dan memberi itu, kasih itu harus disengaja. Nggak bisa kayak, oh iya nanti kalau aku lagi sempat, aku lagi lewat, terus di jalan ada orang yang perlu nih ditolong, aku bakal tolong. Percaya kamu nggak akan ngelakuin. Kenapa? Karena udah telat. Mepet-mepet jalannya, oke. Kerja atau ke sekolah nanti kelas jam 9, jalannya jam 9 kurang 5, bener nggak? Dan ketika ini, aduh ntar deh lain kali, lagi buru-buru, akhirnya kita nggak akan pernah melakukan. So mengasihi itu harus disengaja, harus direncanakan, make time. It has to be intentional, harus sengaja. Dan kasih itu adalah bagaimana berbicara tentang hati Tuhan buat orang-orang. Lalu yang ketiga yaitu melayani. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi Tuhan bilang apa? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.
Jadi kalau kamu pengen jadi, aku pengen jadi orang besar, aku pengen jadi terkemuka, pengen terkenal, hendaklah ia menjadi pelayan, hendaklah ia menjadi hamba. Kenapa? Karena sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kamu bilang, Tuhan aku pengen jadi orang besar, pengen jadi orang terkemuka, orang sukses, orang hebat, then serve. Layani, melayani. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tugas anak-anak Allah adalah melayani dengan kasih, menghadirkan sorga di bumi. Matius 7 ayat 15-21. Am I too fast? Terlalu cepat? Enggak? Oke. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah binatang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Waspada, banyak nabi-nabi palsu. Bukankah ini yang terjadi sekarang? Kayak kita sering dengar mungkin, oh ini kayaknya ajarannya sesat nih, kurang tepat nih. Kayaknya ini pengajarannya kurang benar nih. Yes, we have to test every spirit. Tapi di sini Tuhan bilang, dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Wah, mungkin kita mikir kayak, ini nih pengajarannya keren, ini pengajarannya bagus. Yes, but the bigger question is, where is your fruit? Karena Tuhan bilang dari buahnya lah. Bukan dari, yang ini yang kayaknya bener nih, ini yang enggak. Kita sort lagi deh berdasarkan apa kata firman. Yes, benar, we have to test every spirit. Tapi pertanyaan yang lebih besar adalah, where is your fruit? Karena dari buahnya lah pohon itu dikenal. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan orang yang jago atau tahu banyak tentang firman, no. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan cuma sekedar tahu, tapi melakukan. Don't stop at believing. Jangan berhenti cuma sampai di percaya aja. Saatnya kita melakukan dan memberi buah. Yakobus 2 ayat 14-19 katakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. I'm sorry bro, but that's what the word of God say. Your faith is useless without action. And without action your faith is dead. Kamu bilang, oh aku percaya, aku punya iman luar biasa karena iman aku diselamatkan. Tanpa action imanmu mati. Tanpa perbuatan imanmu itu gak ada gunanya. It's useless. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Engkau percaya bahwanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Don't stop at believing. Setan juga percaya. Bahkan setan gemetar. But it's time to do the will of God. Saatnya melakukan kehendak Bapa, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
menjala manusia, mengasihi, melayani. Matius 5 ayat 13-16 katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ya dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Don't be a useless Christian. Jangan jadi orang Kristen yang gak berguna. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Pengertianmu akan firman? Bukan. Seberapa banyak ayat yang kamu hafal? Bukan. Seberapa sukses kamu? Bukan. Seberapa banyak followersmu? Seberapa banyak uangmu? Bukan. Tapi dikatakan apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi dengan apa kamu memuliakan Bapamu yang di sorga? Perbuatan baik. Sekarang aku tanya, bisakah perbuatan baik itu menyelamatkan kamu? No. Bisakah perbuatan baik itu memberikan kamu hidup yang kekal? No. But it can bring glory to God. Perbuatan baikmu bisa membawa kemuliaan bagi Bapamu yang di sorga. Mungkin kita terlalu sering dengar kayak, iya buat apa berbuat baik? Berbuat baik itu enggak, kita diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus. Betul, tapi perbuatan baikmu itu yang membuat orang lain bisa melihat bahwa Tuhan itu nyata di dalam diri kamu. Dan mereka memuliakan Allah karena perbuatan baikmu. That's what the word say. Ketika kamu berbuat baik, ketika kamu memberi, orang lain bisa merasakan berkat dan kebaikan Tuhan melalui kamu. Your good deeds glorify your Father. And you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Dan sekarang aku akan lanjut dengan testimoni aku, dengan cerita aku. So this is my story. Itulah kenapa judul khotbahku hari ini My Story. Tumben bener ya. Oke, jadi aku akan kesaksian. I've been a Christian for as long as I can remember. Jadi aku di gereja ini mungkin udah dari sekitar, bahkan aku juga nggak inget sih, tapi mungkin sekitar 4 atau 5 tahun. Dari waktu itu gerejanya masih di Intercon ya. Jadi udah lebih dari 20 tahun lah di sini. Sama Ciseli, sama co-host juga, sama Ray ya, sama beberapa di tempat ini juga. Ya, ini yang baju biru nih kau Ray. Ini sebenarnya ada aku tapi aku di ujung situ tuh. Terus ini gambarnya ya maybe like agak ke crop sih, jadi nggak terlalu kelihatan lah ya. Jadi it's been so long aku tuh ada di gereja ini. Dan udah lama banget aku jadi orang Kristen. Dan next boleh? Ya ini foto keluargaku. Dan aku juga baru nyadar sih kemarin waktu masukin ini. Di lilinnya itu kan angka 48 ya. Jadi ini ternyata ulang tahun papaku. Dan gak lama setelah ini papaku meninggal. Jadi kayak papaku itu meninggal umur 48, so ya harusnya nggak lama setelah ini gitu. Dan mamaku itu dari dulu Kristen, dia banyak banget ngajarin aku sama koko-koko. Jadi aku punya 2 koko, aku yang paling kecil, yang paling kanan bawah. Yang tengah itu kokoku, yang kedua, yang atas itu yang pertama, yang paling tua. Dan tapi papa bukan ya, jadi papa bukan orang percaya, tapi di akhir hidupnya sebelum papa meninggal, papa percaya dan terima Tuhan Yesus. So my family is a happy family. Kita jarang banget berantem, jarang banget, hampir nggak pernah. We all good, tapi kita semua itu orangnya tertutup. Kita jarang banget bahas masalah. Kita nggak tahu teman satu sama lain tuh siapa. Ya basically you do you and I do me gitulah, kayak lu gue gitu.
Dan mama membesarkan 3 anak itu dengan sangat baik, ya. Dan I know membesarkan, sekarang aku udah jadi seorang ayah, membesarkan 1 anak itu berdua plus mbaknya itu susah banget. Apalagi dia sendiri terus 3 anak, ya itu ya laki semua lagi, susah banget ya. It's never been easy for my mom. Bahkan ada satu pengalaman ini juga lucu sih, tapi sebenarnya ya miris juga gitu. Jadi waktu aku SMP, aku lagi jajan di kantin sekolah gitu, aku beli mie ayam. Dan harganya tuh 6.000 satu porsi mie. Terus aku bilang gini ke ibu kantinnya, boleh nggak aku beli 4.000 aja, tapi nggak usah pakai daging. Terus dia nanya, kenapa? Nggak suka daging gitu. Terus aku bilang, nggak punya uang. Aku bilang gitu, kayak ya itu lucu sih buat aku gitu ya. Tapi kayak maybe like a month ago aku ngobrol sama mama gitu ya, udah lama nggak ngobrol, dan dia cerita sih, maksudnya sebenarnya pada saat itu ketika aku cerita kayak gitu dia ngerasa bersalah banget gitu, kayak apakah aku ngasih uang makan kurang gitu, dan dia merasa bersalah banget gitu pada saat itu. So ya, jadi keluargaku juga ya bisa dibilang always struggle juga with money, finances. So yeah, I know how that feels lah gitu untuk struggle dengan keuangan gitu ya. And next anyway, boleh next? Yeah, this is me growing up in this church gitu ya. Di sini aku bertumbuh di gereja ini. Ini dulu di Starji ya. Kayak kalian nih, aku masih Starji nih. Which one? Menurut kalian yang mana? Tengah lah. Iya, yang baju kuning. Enggak lah. Oke. So next. Boleh next? Bisa. Nah, ini juga ya sama Ray, sama Kak Bambang, ya. Ini so long ago ya. Waktu ini masih Starji. Boleh next lagi? Ya, nih aku yang paling bawah. Ini pelayanan di Aero Kids. Ini dulu ruangannya di sini, ya. Jadi ruangannya kayak gini nih dulu di sini, Aero Kids. Ya, dulu kalau inget Steven, Steffi, masih inget nggak diajar sama aku? Hah, beneran? Ya dulu aku pernah ngajar Steven, Steffi, dan beberapa mungkin ya, Starsky, ya yang sekarang-sekarang. Dulu aku ya ngajar mereka juga ya. Jadi aku sempat pelayanan di Aero Kids. Dan setelah itu aku mulai kuliah ya. Dan ketika aku mulai kuliah itu, belum. Jadi ketika aku mulai kuliah itu hampir sama kayak sekarang yang lagi di teens, and then you're going up to college gitu. Jadi kalian jadi college gitu ya, dari teens ke college. Ya aku waktu itu kayak gitu. Jadi dari SMA terus udah mulai kuliah gitu. Dan pada saat kuliah itu aku mulai ya bisa dibilang drifted away lah gitu ya, mulai keseret gitu, mulai fokus sama dunia. Ya sibuk, alasannya sih sibuk kuliah gitu ya, fokus sama karir. Ya waktu itu juga mungkin pacaran juga gitu ya. Jadi ya struggle anak muda juga I've been there lah gitu ya. Udah ngerasain rasanya malas ke gereja gitu ya. Singkat cerita akhirnya aku lulus kuliah, kerja, aku jadi wedding photographer, makin jarang ke gereja karena kerjanya itu kan di hari Sabtu dan Minggu mostly ya kalau foto wedding. And I considered myself quite successful at that time. Aku bisa bilang lumayan sukses lah pada saat itu. Di umur 26 waktu itu income-ku udah 20++, so it's quite big gitu ya. Nggak crazy rich tapi lumayan lah gitu. Dan aku sangat bangga sama diri aku sendiri, dan aku bilang I can make money and I can also give it to the church gitu ya. Aku sukses, lumayan banyak uang, aku mau lebih sukses lagi. Next, yang tadi ya ini aku bisa foto sampai ke Jepang, sampai ke Korea, Singapore, Melbourne. Ya banyak banget lah, overseas tuh udah sangat biasa pada saat itu ya gitu. Kayak udah sering banget ke luar negeri foto, and ya ini bisa bilang kayak dream job lah untuk banyak orang. Kamu bisa kemana-mana, have fun, seru gitu. Dan ketika aku makin sukses, terus aku berpikir aku juga udah punya banyak uang, aku pengen kembangin. Dan nanti
Kalau udah punya makin banyak uang, aku bakal kasih ke gereja. Yang tentu saja tidak akan pernah terjadi. Of course I never did. Nggak akan pernah lah. Percaya kalau kamu nggak ngasih dari sekarang, kamu nggak akan ngasih nanti. Terus aku mulai ikut home, mulai beberapa kali ke gereja, dan pada saat itu home-nya sama Ko Yehu, sama Ciseli ya, mulai ikut home, dan pada saat itu aku mulai aktif lagi, mulai suka dengerin firman, mulai suka cari tahu gitu ya tentang firman. So ya, kalau kalian hari ini punya home, bersyukurlah atas itu, and please join home, karena di situ kalian benar-benar dibentuk dan ngalamin Tuhan. Dan pada saat itu aku lagi ngantor, aku lagi ngedit foto gitu ya. Jadi kalau daily itu kadang foto pre-wed, tapi kalau benar-benar lagi nggak ada foto, ya aku ngedit foto gitu di kantor. Jadi kayak aku sambil dengerin kitab Injil, the gospel gitu lah ya. Maksudnya ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan waktu itu salah satu yang aku denger itu lagi Luke X series gitu ya. Jadi serinya Lukas dan Kisah Para Rasul. Karena it's both written by Lukas gitu kan. Dua-duanya ditulis sama Lukas. Dan di situ aku mulai ngerasa Tuhan ngomong ke aku seperti Tuhan ngomong ke orang Farisi yang tadi aku bilang. Kamu gak ngerti isi hatinya Tuhan, walaupun kamu udah tahu banyak kebenaran, tapi kamu gak melakukan firman. And suddenly Tuhan ngebukain ke aku banyak banget hal yang Tuhan udah contohin sebenarnya selama Tuhan ada di bumi ini. Yang selama ini aku cuma mikir itu kayak sejarah aja gitu loh. Kayak ketika Tuhan Yesus di bumi itu kayak sejarah, itu something yang udah pernah terjadi dan kamu perlu tahu, that's it. Tapi saat itu Tuhan bukain ke aku bahwa it's not. Karena Kristen itu artinya seperti Kristus, kamu melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan pada saat itu juga aku dapat satu kalimat yang sering aku ucapkan sampai sekarang, yaitu Jesus is not only the God that we worship, but also the man we follow. Jadi kamu gak cukup kayak, oh Tuhan luar biasa dahsyat, yes you worship him, no doubt. Tapi kamu juga harus tahu bahwa dia adalah seseorang teladan yang harus kita contoh. Dan pada saat itu ketika aku kerja, jadi biasanya kita kalau ngantor tuh cuma bertiga gitu ya. Ada tim video juga tapi kantornya tuh beda. Jadi kalau foto tuh kita bertiga, jadi ada satu yang emang bosku lah gitu. Terus aku and then one of my colleague gitu. Nah salah satu temanku ini tunarungu gitu. Dan Tuhan dorong aku buat doain dia. Dan aku mulai memberanikan diri untuk doain dia. Aku doain dia secara langsung gitu. Dan itu susah banget. Karena ya awkward lah, gak biasa gitu kan. Tapi aku belajar untuk memberanikan diri. Dan dari satu respon, satu ketaatan itu, Tuhan nuntun aku pelan-pelan. And I think that is the beauty of following God. Because when you respond, He always opens up His heart for you. And He will show you the way. Jadi bersyukur juga sih nama home-nya The Way gitu ya. Oke. Di Yeremia 29 ayat 13 katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi apabila kamu mencari Tuhan sungguh-sungguh, you will find Him. Itu janji Tuhan. He will open up His heart for you and He will show you the way. Dan sampai satu titik dari satu ketaatan itu mulai muncul banyak hal dalam diriku, perenungan gitu ya. Sampai satu titik Tuhan tuntun aku buat resign. Jadi aku pikir, tadinya aku pikir kayak, wah selamanya lah gue kayaknya bakal kerja di sini, why not gitu. Jam kerja fleksibel, aku bisa keluar negeri anytime gitu kan. Dan waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk resign. Banyak banget orang yang kaget gitu ya, dan aku sendiri pada saat itu juga nggak tahu mau ngapain setelah keluar. Tapi pada saat itu aku sama sekali ngerasa nggak takut, and there's something different that yang aku sendiri juga nggak bisa jelasin gitu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya aku bersyukur banget. Kenapa? Walaupun pada saat itu income-ku udah gede banget, tapi kalau aku still in the wedding industry gitu ya, di dunia wedding, terus pada saat itu COVID, kayaknya ya bakal baik juga sih gitu. Jadi sebenarnya itu malah diselamatkan tepat pada waktunya gitu. Jadi ya
terkadang ada hal-hal yang kita nggak ngerti, tapi ketika taat Tuhan bekerja. Amin. Dan setelah resign itu aku sempat bingung, tapi pokoknya aku fokus sama Tuhan, aku terus berdoa. Selama 2 minggu aku puasa setiap hari sampai jam 3 sore gitu ya, setiap hari aku puasa for 2 weeks, aku berdoa, aku dengerin firman bisa 6 sampai 8 jam sehari. Dan di waktu-waktu itu justru I'm having so many encounters with God. Aku banyak banget mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi mungkin kalau hari ini kamu gak ngalamin Tuhan, coba deh sama-sama cek diri kita sendiri. Do you have enough time to be alone with God? Kalau kamu hari-hari ini gak ngerasain Tuhan, kamu gak ngerasain hadirat Tuhan dalam hidupmu, nggak mengalami Tuhan, my question is, do you have enough time to be alone with God? Coba kita sama-sama renungin. Dan pada saat itu aku spend waktu banyak banget sampai Tuhan, sampai aku di satu titik, ini agak ekstrim sih. Aku merasa kayak, Tuhan aku nggak sabar mau ketemu kamu face to face aja. Kalau katanya Jervon tuh udah manjat tebing, nyanyi lagu mengejar hadirmu, ya I'm not doing that, but that's what's in my heart gitu. Aku bener-bener pengen, Tuhan aku udah gak peduli lagi deh sama dunia ini. Aku pengen ketemu kamu face to face, udah segitu cintanya, I would do anything for you. Aku pengen ketemu sama Tuhan. Sampai satu titik itu, dan sampai akhirnya pada saat itu Tuhan ngebukain aku dari satu ayat, ini juga lumayan sering aku share. Matius 25 ayat 31 sampai 46, aku akan coba bacain cepat aja. Jadi Tuhan bilang seperti ini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi Tuhan sedang membuat pemisahan gitu ya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah nih, kapan gitu ya? Kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Nggak pernah gitu kan mereka merasanya. Tapi raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi Tuhan pada saat itu ngomong ke aku, if you want to do it for me, do it for them. Kalau kamu mau melakukan buat aku, lakukan itu untuk mereka. Dan di saat itu I was so heartbroken. Aku bilang, Tuhan, I will do it. Semenjak itu ketika aku ngelihat orang, aku ngelihat berbeda. When I see people, I see Jesus. Dan dari situ aku jadi ngerti apa artinya yang Paulus bilang bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku gak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Aku pengen banget bisa sama Kristus. Gak ada struggle lagi di dunia ini. Bisa face to face melihat Tuhan. There's nothing more beautiful than that. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Hidup kita bukan milik kita lagi.
Sekarang kalau kamu hidup, it's time, itu waktunya memberi buah bagi orang lain. Dan di waktu-waktu aku puasa itu juga Tuhan ngomong satu hal ke aku. Ini satu hal yang juga aku udah beberapa kali bagiin, but I will share it again today. Yaitu tentang kekristenan tutup botol. Beberapa kalian udah pernah dengar, so please help me, okay? Jadi tutup botol ini buat apa? Tutup botol buat apa gunanya? Buat nutup botol, exactly right. Kita harus menutup botol to keep the water inside clean. Kita menjaga air yang di dalamnya itu bersih. Itu yang kita lakukan sebagai orang Kristen. Tapi kita juga harus tahu bahwa tutup botol itu juga untuk dibuka. Jangan biarkan kita, I want to keep my life clean, sampai kita lupa untuk membuka tutup itu, dan banyak orang lain di sekitar kita yang mati kehausan. Jangan lupa, ingat di dalam kamu itu ada aliran air kehidupan. Kita harus membagikan, mengalirkan apa yang ada di dalam. Dan di saat itu aku merasa, ampuni aku Tuhan, God, please forgive me. I've been a very selfish Christian. And being a selfish Christian, orang Kristen yang egois artinya orang Kristen yang gak ada gunanya. Buat apa garam kalau udah menjadi tawar selain dibuang dan diinjak orang? Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan sampai kamu menjadi orang Kristen yang useless. Dan saat itu Tuhan memberikan aku keberanian untuk bisa mulai berdoa bagi orang-orang. Mungkin boleh next. So I start praying for people and give them food. Dan ini susah banget buat orang kayak aku. Ya, aku orangnya introvert, bukan orang yang pushy, bukan yang pemberani, bukan yang bold, dan aku penakut lah. Basically I'm a very timid person. But I don't care, because if God wants to use you, don't you dare you make your MBTI, personality, test, Enneagram, DSC, anything as an excuse. If God want to use you today, jangan pernah bikin alasan, apalagi, kok aku orangnya introvert, Tuhan, seperti Musa ngomong, aku gak pandai bicara. No, kalau Tuhan mau pakai kamu, jangan pernah bikin alasan, whatever it is. Mau MBTI kamu kek, personality kamu kek, Enneagram kamu kek, DSC, apalagi zodiak, CEO gitu ya. Jangan pernah, don't you dare to make it as an excuse. If God calls you today, you better respond. If God calls you today, you better respond. Dan aku punya beberapa cerita singkat ketika aku doain orang. So ya, sebenarnya di tengah bawah ini dia orang buta gitu. Aku berapa kali ngobrol sama dia, and I pray for him. Tapi juga sampai sekarang kalau ketemu pun ya masih buta gitu. Ada beberapa orang buta yang di Puri ini juga dekat Haitian, aku juga doain. Sampai sekarang juga masih belum sembuh. And then terus juga banyak lah gitu orang-orang yang aku doain. Dan aku sendiri juga struggle karena kenapa ya, maksudnya itu susah banget gitu buat aku. Tapi karena aku tahu ini yang ada di hatinya Tuhan, I have no option. Mau gak mau aku harus ngelakuin. Dan aku ingat waktu pertama kali banget aku doain orang itu adalah orang jualan liang teh deket rumahku gitu ya. Dan pada saat itu aku datang cuma kasih makan, that's it. Aku nggak punya keberanian untuk melakukan lebih daripada itu, gitu. Terus sampai satu titik pada saat itu setelah aku kasih makanan itu, aku pulang, aku nyesel banget. Kayak kenapa sih gue nggak bisa punya keberanian untuk menceritakan tentang Yesus ke orang ini, gitu. Sampai akhirnya aku berdoa, dan Tuhan ingetin satu hal, lu lupa kasih sendok. Akhirnya aku ambil sendok dan aku balik ke situ dan aku kasih sendoknya itu, and suddenly aku punya keberanian untuk nanya ke dia, Bapak sakit? Terus dia bilang iya.
And then I pray for him. And you know what happened? Orang sebelahnya tiba-tiba juga ngomong, Pak, saya juga sakit, tolong doain saya. You know, there's so many people out there yang butuh kamu, but you choose sometimes untuk diam di rumah. Maybe, ya aku nggak bilang itu salah, tapi maybe kita terlalu banyak main game atau apa sampai kita lupa bahwa banyak banget orang yang perlu kita. So many people out there needs you. Dan pada situ I'm so on fire karena aku tahu this is the heart of God. Siapa yang di sini bersyukur bisa kenal Tuhan? Ada? Bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang benar-benar bersyukur? Yang benar-benar bersyukur aja. Boleh angkat tangan? Oke. Tuhan udah kasih kalian hidup yang kekal. Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Tuhan berikan anaknya. But do you know there's so many people around you yang belum tahu kebenaran itu. Dan Tuhan bilang apa? Supaya semua orang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. So what's going to happen if someone belum menerima Yesus? Kebinasaan. Itu yang firman Tuhan katakan. Begitu banyak orang di sekitar kamu yang sedang menuju kebinasaan, and then we do nothing about it. Again, for God so loved the world, karena begitu besar kasih Allah, Ia mengaruniakan anak yang tunggal. If you know this, if you know the heart of God for people, jangan biarkan kasih Tuhan berhenti di kamu. Tell someone about Jesus today. Aku sendiri juga masih struggle. Enggak semua orang ini bisa aku ngomong tentang Tuhan Yesus. But I know I have to. Walaupun mungkin sekarang aku belum bisa, tapi aku mau satu hari nanti. So I keep practicing, aku terus belajar, aku terus melangkah, aku terus nyoba. Sampai no matter what, aku harus bisa satu hari nanti. Because I know that is the heart of God. Waktu aku melalui semua ini juga gak gampang buat aku. Again, waktu resign pada saat itu income-ku yang tadi aku bilang udah 20 plus gitu ya. Tapi pada waktu aku keluar jauh. It's not even 20%-nya. Not even 5 million, di bawah UMR. Dan pada saat itu tahun 2020 aku mau nikah sama Ci Agnet. And I don't know akan ada uang dari mana. The struggles there, pergumulan itu ada. Dan pada saat itu aku sampai sama Ci Agnet juga we're having a really hard time gitu. Just maksudnya ya gimana dengan keuangan kita, pernikahan kita. But now aku ngerti apa yang Filipi 3 ayat 7-8 katakan. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Christ is enough for me. Gak tahu mau nikah di mana, tinggal di mana atau gimana. But I can only believe and obey because He called me. Percaya dan terus melangkah. Next. Dan ini adalah foto aku sama Holmes ya pada saat itu di Ryan birthday. Next, kita terus melangkah bersama Tuhan. Dan ini foto aku sama Ci Agnet waktu kita lulus dari, aku lupa ini New Life atau Ministry, kayaknya both lah. New Life ya? Oke, ya. We grow together in God, kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan aku bukan cerita ini semua biar kalian, wah besok semua keluar dari sekolah gitu, enggak ya, dari kerjaan, enggak. Tapi aku pengen kalian semua to put God as your priority. Think about God when you work. Think about God when you study. Set your time for God. Responi apa yang Tuhan sudah berikan ke kamu. Dan akhirnya, next, 2020, aku bisa nikah di gereja ini. God bless our holy matrimony dan banyak dari kalian yang datang. Woo, thank you guys. Tuhan buktikan Dia setia. Aku bisa nikah dan waktu itu juga aku bisa stay di apartemen. Dan 1-2 bulan setelah itu
Next. Ya, Tuhan percayakan seorang anak. Again, it's not easy. We're so happy, tapi kita struggle juga. Kalau kalian ingat ya, pada saat itu bulan Maret, ya itu pertama kali COVID strikes gitu ya. Pertama kali COVID tuh buar gitu, kayak kita berdua waktu itu sampai mikir, can we really go through all of this? Tapi di situ Tuhan berbicara, menguatkan, dan disitulah nama Aviel Migdal Moa itu muncul ya. God is my father, strong tower, we will gather and be safe. Amsal 18 ayat 10. Dari situ Tuhan berbicara. Jadi kita terus melangkah bersama Tuhan dan Dia buktikan Dia setia. Ya, sampai akhirnya Moa lahir. What a cute boy. Dan bahkan Tuhan juga give us a place to stay. Ini waktu itu barbekyuan di rumahku gitu ya. So hari ini aku mau bilang jangan khawatir, don't worry, because when you respond, He will show you the way. Dia akan menyediakan segala yang kamu perlu karena Tuhan setia. Kalian bisa lihat di sini buktinya. Boleh? Can I invite you to stand? Berdiri aja di situ sambil makan. Dari mamaku membesarkan 3 anak sampai aku lulus kuliah kerja sampai akhirnya mau udah sebesar ini, Tuhan selalu pelihara. Tuhan selalu pelihara. Next. Ya, boleh duduk lagi. Dan ini mau waktu ulang tahun setahun dan ini kita baru foto and bulan depan mau umur 2 tahun. He is faithful, amen. Ini sampai jam berapa ya? Habis. Baru part 1 loh. Are you sure? Oke, cepet aja ya. Next. Oke, singkat cerita, cepet aja deh. Tuhan juga taruh generasi di hatiku, and aku belum pernah cerita ini ke siapapun nggak pernah. So, one night aku pernah aku nggak bisa tidur waktu itu aku masih kerja di wedding photography gitu ya. And then waktu aku doa, suddenly I cried, I felt that God spoke to me, aku nangis parah lah malam itu. Dan you know, waktu malam itu aku mimpi aku khotbah di Starji. Dan hari ini aku khotbah di Starji. Dan kalian tahu ini kan khotbah di atas ya. Waktu aku pertama kali khotbah onsite di Starji itu di lantai 5. Tapi yang aku mimpi itu khotbahnya di lounge. And I believe what I dream of is today. You know what? Aku percaya kalau Tuhan udah naruh mimpi, purpose di masing-masing kalian. Tapi mungkin kalian lupa atau kalian gak percaya. Baru 2-3 tahun terakhir ini Tuhan juga ingetin lagi aku mimpi-mimpiku yang dulu. Aku baru inget, waktu SMP aku juga pernah mimpi jadi misionaris. 2 tahun yang lalu Ci Selfie juga baru ingetin aku, kalau aku pernah mimpi untuk melayani orang-orang gila. Tuhan bangkitin lagi mimpi-mimpiku buat dia. Dan aku percaya Tuhan bakal bangkitin lagi mimpi-mimpi kalian buat dia. Mimpi to be a man and a woman of God. Amen. Let God speaks to you today. Singkat cerita Tuhan tuntun aku untuk membangun next generation. Dan pada saat itu aku lagi ngalamin yang namanya leadership crisis lah. Ciseli tahu, aku pada saat itu sering telepon. Aku gak ngerti gimana cara jadi leaders, apa yang harus dilakuin. Yes, maybe aku tahu jadi leader as in general gitu ya. Tapi yang spesifik buat aku gak ngerti. And then I keep praying sampai Tuhan tuntun aku dan bukain satu hal ke aku. Why don't you listen to their stories? Okay God, let's do it. Jujur aku merasa aneh karena aku gak pernah telepon orang yang sampai lama banget gitu ya. Kecuali ya dulu sama pacar, ciaknet gitu. So I don't know bakal kayak gimana nih, awkward banget gak nih. Apalagi aku bukan orang yang jago ngobrol sama orang. Tapi ternyata aku call mulai dari 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam just to listen. And it's going well. Again, it's gak gampang buat aku gitu ya. Yang aku cerita di awal, keluargaku bukan yang tipenya cerita dan dengerin cerita itu, it's not my thing. Aneh, tapi aku percaya dan melangkah. Sekali lagi jangan bikin weakness itu jadi excuse kamu. Because when you respond, He will show you the way. 1 bulan setelah itu, you know what? Next.
Gereja support aku buat ngambil sertifikasi konselor. Ketika Tuhan yang kasih kamu visi, ketika Tuhan kasih kamu tujuan and you obey, Tuhan yang akan perlengkapi kamu. Tuhan yang akan equip kamu. Dan bulan lalu waktu raker, Pastor Leo nubuatin aku, Pastor Leo bilang bahwa dia lihat seperti lautan kapas, dia lihat ada batu yang dilempar dan batu itu hilang gitu. Dan dia berdoa bahwa aku bisa membawa ketenangan buat begitu banyak orang. Dan Tuhan akan mempertemukan aku dengan Paulus dan menyiapkan atau menolong Paulus seperti ya Barnabas atau Ananias gitu ya. That's it, that is a confirmation for me. Dan ini adalah salah satu caraku untuk bisa lead people. I listen to their stories, I pray for them, and I challenge them to go to the higher level. Next. Yeah, and this is my homies, ada Jess juga, ada Jervon. Thank you so much guys, I love you so much. Terus ini juga home gabungan sama home-nya Koyehu, Ciseli. Dan aku akan tutup dengan ini. Aku percaya ini adalah satu komunitas yang luar biasa yang Tuhan bangun di tempat ini. Amin. Aku akan tutup dengan ini. Waktu itu beberapa dari kita di tempat ini pernah didoain oleh beberapa orang dari tim battle. Nah, waktu itu ada sekitar 5-6 orang yang doain aku. And somehow dari mereka doain satu hal yang sama, yaitu sacrifice. Dan mereka bilang kalau aku memberikan hidupku sebagai persembahan, as a sacrifice. Dan itulah yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. So a true worship is when you give your life to God. Ibadahmu yang sejati adalah ketika kamu mempersembahkan hidupmu, tubuhmu kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan segalanya buat aku, dan aku belajar. Belakangan ini aku belajar, sekalipun aku bilang sama Tuhan, Tuhan, sekalipun kamu gak buktiin apa-apa lagi ke aku, it is enough for me. Because He died for me, dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia udah kasih segalanya buat aku, but still I know kalau dia bakal buktiin, because He is faithful. You have given me the best, God, so I will give you my best. Kalau waktu, tenaga, uang yang aku punya bisa aku kasih ke Tuhan, kenapa enggak? Kalau waktu, tenaga, dan uang yang aku punya bisa memuliakan Tuhan dan membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan, kenapa enggak? Bukan apa yang kita bisa dapat dari hidup, tapi apa yang kamu bisa berikan dalam hidup ini. Ada begitu banyak hal yang kamu bisa lakukan dalam hidup ini. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Apa rancangan Tuhan dalam hidupmu? Apa yang akan kamu lakukan mulai hari ini? For me, this is my story. This is my reason to teach the next generation to give generously and love selflessly. Dan cerita ini nggak berakhir di sini, because this is only the beginning. And now, next, I teach my son to do the same. Dari kecil, aku ajar dia untuk melakukan hal yang sama. Giving food to the people. What kind of legacy you want to live? Apa yang kamu tinggalin hari-hari ini? Apa yang mau kamu kasih buat Tuhan? Apa yang kamu bisa berikan dalam hidup ini? There's so many people that need you. Why? Because they need the Jesus inside you. Aku mau berdoa bagi kita semua. Come on, let's stand.